Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bioma TV, belajar biologi bersama Miss Laras. Hari ini adalah pembahasan terakhir mengenai struktur dan fungsi sel. Kita akan membahas mengenai vakuola, kloroplas atau plastida, dan dinding sel. Oke, siapin alat tulisnya ya, kita bahas bareng-bareng. Langsung saja kita akan masuk ke organel yang akan kita bahas pertama, yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel pada sel tumbuhan yang berisi cairan dan dilapisi oleh selaput atau tonoplas. Nah teman-teman, vakuola ini merupakan hasil pelipatan dari membran sel ke arah dalam. Jadi ukuran dari vakuola itu sekitar 80% memenuhi volume isi sel. Terlihat ya pada sel tumbuhan vakuolanya begitu besar. Nah, sedangkan pada sel hewan itu tidak terdapat vakuola. Kecuali pada organisme bersel satu atau uniseluler seperti yang Miss tampilkan di sini adalah paramecium. Nah, pada organisme paramecium ini terdapat dua macam vakuola, yaitu yang pertama adalah vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan secara fagositosis, dan yang kedua ada vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur osmoregulasi atau proses untuk menyeimbangkan kadar air dan zat terlarut yang ada di dalam maupun di luar sel. Adapun fungsi dari vakuola yaitu yang pertama menyimpan pigmen. Kita sering banget ya teman-teman lihat bunga warnanya berbeda-beda. Ada yang warnanya kuning, merah, ungu. Ternyata perbedaan warna yang muncul dari setiap bunga itu adalah hasil dari penyimpanan pigmen di dalam vakuola. Yang kedua, vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Cadangan makanan yang biasanya disimpan itu dalam bentuk amilum dan gula. Misalnya di akar ketela pohon dan di batang tebu. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini adalah tergolong minyak yang memiliki aroma harum seperti minyak kayu putih. Kita sering banget ya pakai minyak kayu putih. Ternyata minyak kayu putih itu adalah minyak atsiri yang disimpan di dalam vakuola. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme. Jadi teman-teman, sisa metabolisme itu disimpan di dalam vakuola karena tidak dapat dikeluarkan oleh tumbuhan gitu. Jadi beberapa sisa metabolisme seperti asam oksalat, getah karet, dan alkaloid itu disimpan di dalam vakuola. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang plastida. Nah teman-teman, plastida ini merupakan organel yang mengandung pigmen dan berbentuk seperti cakram. Ada beberapa macam plastida teman-teman. Yang pertama ada kromoplas, yaitu plastida yang bertugas mensintesis dan menyimpan pigmen merah, jingga, atau kuning, seperti yang ada pada buah tomat dan wortel. Kemudian ada plastida leucoplas, atau plastida yang tidak mengandung pigmen warna. Plastida ini ditemukan pada jaringan tumbuhan yang biasanya tidak terkena cahaya. Nah teman-teman, leucoplas ini ada turunannya yaitu amyloplas. Artinya plastida yang tidak mengandung pigmen dan berfungsi dalam penyimpanan amilum seperti yang ada pada beberapa tanaman umbi-umbian dan pisang. Plastida yang selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Kloroplas ini ditemukan pada sel autotrof seperti alga dan tumbuhan berwarna hijau lainnya. Nah, teman-teman, di sini ada struktur dari kloroplas. Kloroplas itu memiliki membran rangkap, yaitu membran luar yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada membran dalam yang membungkus cairan kromoplas atau stroma. Dan struktur kloroplas lainnya adalah tilakoid, yaitu kantung-kantung pipih yang ada di dalam kloroplas. Kemudian ada granum, yaitu tumpukan dari tilakoid. Baiklah, itu tadi struktur mengenai kloroplas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu dinding sel. Teman-teman, perlu kalian ingat bahwa dinding sel bukan termasuk ke dalam organel, tetapi dinding sel termasuk ke dalam struktur.
karena dinding sel merupakan struktur terluar yang berfungsi untuk melindungi, menyokong, dan memberi bentuk dari sel. Nah, ini Miss tampilkan gambar dari struktur dinding sel, di mana dinding sel tersusun dari polisakarida atau bentukan protein seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, dan protein. Selain senyawa polisakarida, dinding sel juga tersusun dari air, lignin, suberin, kitin, dan lilin. Nah, teman-teman, selain itu, dinding sel terbagi menjadi dua bagian, yaitu dinding sel primer yang tersusun dari 9-25% selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa senyawa lainnya. Sedangkan ada lagi dinding sel sekunder yang hanya dimiliki oleh sel-sel dewasa karena tersusun dari 41-45% selulosa, lebih banyak daripada dinding sel primer. Pada dinding sel juga terdapat plasmodesmata atau jembatan penghubung antar sel. Plasmodesmata ini terbentuk karena adanya noktah atau celah kecil yang terbentuk karena tidak terjadi penebalan pada dinding sel. Nah, plasmodesmata ini digunakan sebagai jalan transport zat, teman-teman. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi sel. Jadi diingat lagi ya teman-teman, organel yang hanya ada di sel tumbuhan itu adalah vakuola, plastida, dan dinding sel. Terima kasih untuk hari ini karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.